Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita dibacakan barusan ayat-ayat dari surat Al-Haqqah bagian yang kedua. Kita mendapatkan pelajaran yang pertama, bahwa sudah sangat banyak umat-umat, bangsa-bangsa terdahulu yang dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelenyapannya itu bukan satu persatu, tapi bersifat massal dalam skala bangsa, dalam skala negara. Dan itu bukan bangsa, bukan negara yang kecil, yang lemah, tapi bangsa dan negara yang kuat, yang hebat. Tapi dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh dikatakan secara mendadak. Dan berbeda-beda dilenyapkannya itu. Ada yang dengan suara yang mengguntur, ada dengan goncangan yang sangat kuat bumi ini, ada dengan air, ada dengan makhluk lain yang kecil semacam bakteri atau burung atau katak dan seterusnya. Nah, jadi kehidupan ini bukan hanya ada ini, tapi sebelumnya sudah ada bangsa-bangsa besar, bangsa-bangsa yang hebat, bangsa-bangsa yang kuat, tapi dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran faktor utama mereka dilenyapkan itu adalah karena dosa, karena kemaksiatan, bukan karena faktor misalnya krisis ekonomi, bahkan bukan karena faktor perang-perang ya. Perang-perang itu iya banyak juga memusnahkan, tapi ternyata bukan faktor itu. Tapi faktornya adalah bil khati'ah, karena mereka melakukan kesalahan besar, yaitu dosa, kemaksiatan. Ada yang karena melampaui batas dalam persoalan seksual, ada yang melampaui batas dalam persoalan makan dan minum, ada juga yang melampaui batas dalam persoalan kekuasaan, seperti Firaun melampaui batas dalam kekuasaan sehingga ia mengaku sebagai Tuhan, dan yang menjadikan dimusnahkan itu karena masyarakat ternyata mau mengikuti, bukan menolak, tapi justru membenarkan dan nyari-nyarikan dalil gitu. Yang pintar nyari-nyarikan dalil pembenaran, yang awam mengikut demi kepentingan makan dan minum. Itu persoalan. Berikutnya kita mendapatkan pelajaran, ya, dosa besar itu terjadi, dan itu yang menyebabkan mereka dimusnahkan. Itu karena mereka tidak mau mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Durhaka terhadap Rasul yang diutus kepada mereka. Rasul mereka ingkari, sementara penguasa atau pendusta mereka ikuti. Itulah maka disebutkan fa'asa rasula rabbihim. Mereka itu mendurhakai Rasul Tuhan mereka, yang Rasul itu diutus oleh Allah Tuhan mereka. Fa'akhadhahum akhdatar rabiyah, maka mereka ditimpakan bencana sekali hentakan yang memusnahkan. Itulah maka betapa pentingnya umat manusia itu mengikuti Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Maha Rahman, Maha Rahimnya Allah. Tidak ada umat, tidak ada bangsa kecuali Allah utus kepada mereka utusan Rasul. Itulah maha adilnya Allah, supaya manusia tidak punya dalih, nggak tahu
Maka Allah utus Nabi untuk memberi tahu. Tapi sayang, diberitahu oleh Nabi tidak mau, malah mengikuti pendusta, pembohong. Ini juga persoalan manusia. Manusia itu sebenarnya ingin tahu dan mau belajar, tapi sayang diberitahu orang yang benar malah tidak mau. Sementara diberitahu orang yang gimana? Yang sesat, yang jahat malah mengikuti. Lihat ini. Diajak pengurus masjid ke masjid nggak mau. Tapi diajak joget ini dan seterusnya mau gitu. Padahal jelas pengurus masjid ngajak ke masjid, ya kan? Tapi nggak mau. Begitu. Itulah maka betapa pentingnya mengikuti Nabi, mengikuti Rasul. Dan di sini kaidah berlaku sepanjang masa. Di mana ada bangsa, di mana ada negara yang tidak mengikuti utusan Allah, cepat atau lambat binasa. Dulu Firaun dan masyarakat pada saat itu tidak mengikuti Nabi Musa, maka binasa. Dan memang tidak langsung, tidak sekaligus. Tapi ada proses, diingatkan sekali masih nggak mau, diingatkan lagi nggak mau, diingatkan lagi nggak mau, nggak tahu udah berapa kali. Dan Firaun itu pernah berjanji juga, kalau memang benar dan kamu bisa ini, maka kami ikut. Tapi ternyata setelah itu nggak ikut juga. Maka Nabi Musa kebegalan, didoakan agar dibinasakan saja. Nah, itu di situ bahayanya kalau Nabi itu sudah berdoa agar dibinasakan saja, binasa. Firaun begitu. Dan kita tentu tidak ada alternatif bagi kita kecuali mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu utusan Allah yang terakhir dan diutus oleh Allah untuk seluruh umat manusia sampai kiamat nanti. Tidak ada nabi dan rasul selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kunci kesuksesan bangsa dan negara dimanapun berada hari ini dan nanti sampai kiamat tidak ada kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau Arab, mau mana lagi, Mesir, Afrika, Rusia, Amerika, termasuk Indonesia, kalau tidak ikut Nabi Muhammad, siap-siaplah untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aksioma, ini hukum yang tidak akan berubah sampai kiamat nanti. Mau anak siapa, mau siapa penguasanya, mau bangsa mana, kalau tidak ikut Nabi Muhammad maka siap-siap untuk celaka. Ini hukum, ini kepastian, ini la raiba fi, tidak ada keraguan. Silakan cari solusi apapun tidak akan bisa menyelesaikan persoalan kehidupan bangsa dan negara kalau tidak ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini banyak orang mengatakan, Ustadz hanya mengkritik, mana solusinya? Inilah solusi. Tapi sayang, dikasih solusi nggak mau. Ini solusi. Solusi itu gampang. Solusi itu mudah. Karena solusi itu bukan manusia yang memberi, Allah yang sudah ngasih. Mau sejahtera, mau hebat, ikuti Nabi Muhammad. Itu solusi. Tanpa itu, rapatlah, seminarlah. Dari maghrib sampai subuh, tidak akan ketemu solusi kecuali justru kegelapan. Jadi sederhana. Baca Al-Quran itu sederhana kalau mau cari solusi. Sebagaimana bencana terjadi karena mereka mendurhakai Rasul, maka begitulah solusi yang bisa menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara, yaitu mengikuti Nabi. Berikutnya, disinilah pentingnya manusia itu mengambil pelajaran dengan benar. Diawali dengan mendengar yang benar. Manusia ini punya pendengaran, tapi sayang tidak mau mendengar dengan baik. Gitu.
Maka disebutkan di sini, Allah menyebutkan tadi semuanya itu adalah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Kami jadikan itu untuk apa? Untuk peringatan bagi kalian, untuk mengambil pelajaran. Karena manusia ini sebenarnya satu-satunya makhluk yang sebenarnya sangat bisa untuk belajar, dengar, melihat. Itu. Maka siapa yang mau mendengar dengan baik, melihat dengan baik, insya Allah selamat. Berikutnya, keniscayaan kiamat yang sangat dahsyat, dan itu bisa terjadi hanya satu tiupan, terbelah langit dan bumi, dan semuanya hancur, dan ujungnya di sana mulailah kehidupan baru. Kehidupan dunia ini memang kehidupan sementara, bukan kehidupan yang selamanya. Nanti ada kehidupan yang selamanya, yaitu kehidupan setelah hari kiamat. Dan saat itu tidak ada manusia yang bisa bersembunyi. La takhfa minkum khafiyah. Tidak ada di antara kalian yang bisa bersembunyi. Tidak ada satupun jiwa yang hilang, tidak, akan kembali dan menghadapi proses yang sejati. Itulah, maka berikutnya kita mendapatkan pelajaran, nanti manusia itu akan mendapatkan masing-masing buku catatannya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dan seterusnya. Ada nanti golongan yang dikasih buku dari arah kanan dan diterima dengan tangan kanannya, dan sebaliknya ada yang menerima dengan tangan kirinya. Nggak bisa itu direkayasa, betul-betul pasti, betul-betul jujur, dan tidak ada yang salah. Tidak akan ada yang salah, tidak akan ada yang tertukar. Buku yang diterima itulah buku kehidupannya yang dilakukan selama di dunia. Maka berikutnya ada penghuni surga dan ada penghuni neraka. Dan tentu jauh antara surga dan neraka itu. Surga itulah kenikmatan sejati, dan neraka itulah kesengsaraan yang abadi. Siapa yang masuk surga, maka tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi susah. Sementara siapa yang masuk neraka, itulah bencana yang tiada lagi kecuali tinggal penyesalan yang itu tidak bisa diulang. Maka berikutnya banyak di antara manusia itu nanti yang menyesal, ya laitani lam uta kitabiyah, andaikan aku tidak diberi kitab dan tidak ada hisab. Tapi itu tidak bisa dihindari, karena tidak ada yang bisa lari dan tidak ada yang bisa sembunyi. Berikutnya, harta kekuasaan tidak berguna. Harta dan kekuasaan nanti tidak berguna. Hari ini di dunia banyak orang mencari pelindung, mencari ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan seakan-akan dengan harta dan kekuasaan, tapi nanti tidak. Bahkan setelah pensiun juga sudah selesai, gitu. Apalagi nanti. Maka waspada, punya harta, punya kekuasaan, kalau mau silakan dijadikan sebagai sesuatu yang justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah harta dan kekuasaan yang seperti itu betul akan bermanfaat, ya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tetapi kalau harta dan kekuasaan itu justru digunakan untuk menjauhkan diri dan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu harta dan kekuasaan itu hanya lebih lagi mencelakakannya. Berikutnya, keutamaan memberi makan orang miskin. Karena di sini disebutkan secara khusus orang-orang yang disiksa di neraka itu wala yahuddu ala ta'amil miskin.
tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Gitu. Tapi justru orang-orang miskin dipelihara supaya menjadi miskin. Gitu. Untuk apa? Ya untuk dikerjai. Gitu. Gitu. Nah ini berat yang seperti itu. Gitu. Dikasih makan, tetapi makannya itu bukan untuk mengenyangkan, tapi justru untuk menjadi ketagihan. Oleh karena itu sangat bagus sebenarnya mendidik dan mengangkat derajat orang-orang yang miskin yang kemudian menjadi tidak miskin. Berikutnya, nanti di akhirat itu tidak ada teman. Tidak ada teman lagi. Maksudnya bagi orang-orang yang dibuang ke neraka itu tidak punya teman. Yang ini disinggung karena biasanya orang-orang itu di dunia banyak teman, tapi nanti di akhirat nggak ada teman. Penguasa yang masuk neraka nggak ada teman, nggak bisa lagi memanggil ajudannya, gitu. Nggak bisa manggil tentaranya, nggak bisa manggil lagi polisinya dan seterusnya. Gitu. Karena memang disebutkan yang punya teman nanti di akhirat itu adalah illal muttaqun, yaitu kecuali orang-orang yang bertakwa. Yang di surga iya, insya Allah punya banyak teman. Tapi kalau di neraka tidak, karena kalau di neraka itu justru saling cekcok. Ini gara-gara kamu, ini gara-gara. Jadi di neraka itu di samping ada siksa neraka, mereka tersiksa dengan saling bermusuhan. Tapi kalau di surga tidak, saling melepas rindu dan tidak ada lagi permusuhan. Justru bisa terjadi nyari-nyari mana kawan kita ini, mana kawan kita ini. Gitu. Dan mungkin yang terlambat gara-gara punya kawan yang duluan akhirnya dipercepat karena dicari oleh kawannya yang ketika di dunia selalu berada dalam majelis keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Itu. Apa yang kita dapatkan nanti di akhirat, itulah yang kita lakukan di dunia. Jadi kerja itu, beramal itu bukan nanti, tapi sekarang. Termasuk apa yang kita dapatkan saat kita tua, itu kan kita lakukan apa di saat kita masih muda. Maka para pemuda jangan nunda. Jangan nunda sukses itu nanti. Sukses itu memulainya sekarang. Dan termasuk apalagi nanti di surga. Itu adalah karena apa yang kita lakukan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khadiyah. Jadi makan dan minumlah. Itulah hasil yang kamu lakukan dulu. Maka nanti di akhirat nggak ada kerja, di akhirat nggak ada amal, di akhirat nggak ada GSB lagi, nggak ada. Nggak ada lagi gerakan salat subuh berjamaah, nggak ada di akhirat. Tinggal terima semuanya. Dan apa yang kita terima, itu yang kita lakukan. Tidak akan tertukar. Yang tidak kita lakukan, tidak akan kita terima. Kalau ada sesuatu yang tidak kita lakukan kok kita terima, pasti ada sesuatu yang ke sana. Kenapa ke sana? Antara lain tadi juga disinggung, yaitu berkat anak. Kita nggak melakukan, tapi ternyata kita punya anak, kita didik, maka kita melihat, loh, kok ini banyak ini dari mana ini? Ternyata dari anak. Istighfari waladikal lak. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian tiba-tiba tanpa sebab kita dapat. Oleh karena itu tidak ada kata nanti. Termasuk para mahasiswa, termasuk para pelajar, tidak ada kata nanti, sekarang juga beramal. Dan itulah nanti yang akan kita dapatkan.